Ingat pemirsa, pepe, mimi, sa. Akhir-akhir ini istri saya sering terkejut. Tiba-tiba kok suaminya berubah jadi seperti ini. Saya bilang sama beliau, sabar ya bos, suamimu sedang cari makan. Aduh, sampai segitunya cari makan. Pemirsa, apa pemirsa? Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu timing, waktu pengecekan enzim jantung dalam kaitannya dengan keberhasilan klaim serangan jantung. Semoga konten ini berguna bagi semua orang, terutama bagi pasien yang kurang beruntung mengalami serangan jantung, dan kita berdoa semoga mereka semuanya sehat selalu, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Oke, saya tidak akan membahas kriteria serangan jantung, tinggal lihat di layar saja ya teman-teman. Bagaimana status enzim jantung ini dalam klaim asuransi serangan jantung? Nah, statusnya adalah saklek dan mutlak, wajib ada pengecekan. Karena itu menentukan faktor berhasil atau tidaknya klaim serangan jantung. Itu dia. Kembali ke laptop. Apa itu enzim jantung? Kadar enzim jantung dalam tubuh manusia itu muncul pada saat serangan jantung terjadi. Semakin tinggi kadarnya dari nilai rujukannya, maka itu petanda potensi kerusakannya semakin besar pada jantung. Dalam asuransi, jenis enzim jantung yang menjadi rujukan klaim adalah 1. Kreatin kinase, mioglobin yang sering disingkat CKMB. Enzim ini bisa muncul dalam tubuh pasien 4 atau 6 jam pasca serangan jantung. Yang kedua, enzim troponin I atau troponin T. Enzim ini bisa muncul juga 2 sampai 26 jam pasca serangan jantung. Pengecekan enzim jantung bisa dilakukan dengan cara mengambil sampel darah vena lalu dicek di labor. Ya, simple ya. Terkait dengan klaim serangan jantung yang menyatakan 3 dari 5 kriteria terpenuhi, maka klaim akan dibayarkan. Maka hal terbaik yang bisa dilakukan adalah pengecekan enzim jantung langsung dilakukan pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Namun berdasarkan pengalaman dan konsultasi klaim yang pernah kita lakukan, serta hasil diskusi dengan dokter, ya tentunya fakta di lapangan ya, ada kemungkinan dokter merasa tidak diperlukan lagi cek enzim jantung karena beliau sudah yakin sesuai dengan kapasitas beliau, kompetensi beliau, bahwa pasien yang sedang ditangani ini adalah mengalami serangan jantung, terutama bila berkaitan dengan gawat darurat emergensi serangan jantung yang fatal, di mana dokter dan seluruh instrumen rumah sakit berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa pasien, atau di rumah sakit dinyatakan sebagai sebuah kode biru, blue code, atau adanya riwayat konsul yang sudah ada atas pasien tersebut di rumah sakit, terutama berkaitan dengan CAD, coronary artery disease, atau bahasa awamnya pembuluh jantung tersumbat atau penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, atau adanya penasaran bypass dokter kepada pasien tersebut namun belum dilakukan. Sehingga pada saat gawat darurat atau keadaan genting tersebut, dokter merasa tidak perlu dilakukan cek enzim jantung, harus segera dilakukan penyelamatan jiwa. Ya, kemungkinan tindakan yang dilakukan itu adalah ya tindakan life saving, bisa berupa kateterisasi untuk membuka sumbatan pada jantung, atau tindakan pemasangan cincin atau angioplasti. Pada kasus serangan jantung ringan, di mana pasien menurut penilaian dokter datang dengan kondisi yang mungkin sangat tidak membahayakan nyawa, maka dokter berkemungkinan akan melakukan cek enzim jantung sebagai diagnosa penunjang untuk lebih memastikan apa keterkaitan dengan keberhasilan klaim. Karena ini adalah kriteria saklek mutlak yang harus ada pada saat pengajuan klaim, maka fungsi agen, saudara, teman,
yang melihat konten ini dan tahu ya, untuk kasus-kasus di mana tidak terjadi cek enzim jantung karena kondisi yang saya sebutkan tadi, memberikan sebuah informasi penting kepada dokter, perawat, atau semua perangkat instrumen yang ada di rumah sakit agar dilakukan cek enzim jantung. Karena sekali lagi dokter yang berkompeten, dokter yang tahu kapan waktunya yang tepat untuk dilakukan cek enzim jantung. Nah, kita sebagai teman saudara agen asuransi menginfokan ini karena kita juga punya kewajiban untuk membantu. Dokter membantu menyelamatkan jiwanya dan kualitas kehidupan daripada pasien. Seterusnya, kita membantu mereka dalam segi kualitas kehidupan mereka seterusnya, terutama yang berkaitan dengan keuangan mereka untuk hidup lebih baik seterusnya. Setelah mereka mengalami serangan jantung, pasti akan membutuhkan uang yang jauh lebih banyak lagi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oh no! Di lain waktu, bila kita punya kesempatan dan diizinkan oleh Tuhan, mungkin kita bisa membahas topik tentang penolakan klaim asuransi terkait dengan tindakan kateterisasi jantung yang sudah dilakukan, yang mana itu dianggap sebagai penyebab munculnya enzim jantung, dan enzim jantung yang muncul itu dianggap bukan karena serangan jantung. Bagaimana ya kira-kira solusinya? Apa yang mesti dilakukan? Semoga konten ini bermanfaat. Kebaikan harus disirkulasikan. Kita berusaha membuat asuransi menjadi transparan, telanjang apa adanya, dan semoga konten-konten ini bisa memberi pedoman dan rujukan yang baik kepada semua orang. Dan bila ada kesalahan, saya minta maaf, dan saya membuat disclaimer. Semua kondisi medis yang saya jelaskan di sini tidak boleh dijadikan sebagai rujukan medis, karena sekali lagi secara undang-undang yang berkompeten, yang berwenang untuk menentukan hal ini, menentukan status medis seseorang itu adalah dokter. Saya hanya menjelaskan dari sisi asuransinya saja, karena ya jelas kita punya tanggung jawab untuk membuat semuanya jadi lurus.